Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Kamis 22 Desember 2022. Ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda dalam beberapa waktu ke depan. Bersama saya, Yesi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Ada 3 fakta menarik yang mengiringi kesuksesan Persib menang atas Persita di lanjutan pekan 16 Liga 1 2022-2023. Persib Bandung berhasil memetik poin penuh atas Persita Tangerang dengan skor 1-0 pada Rabu 21 Desember pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemenangan Persib adalah berkat gol bunuh diri Arif Setiawan di menit akhir babak pertama. Berhasil menambah 3 poin membuat tim kesayangan Bobotoh itu menempel ketat Persija Jakarta. Persib ada di posisi 6 klasemen sementara Liga 1 dengan torehan 29 poin, sama dengan Persija Jakarta di atasnya. Sementara Persita kini menduduki peringkat 8 dengan 25 poin. Terlepas dari hasil laga tersebut, duel Persib versus Persita menghadirkan serangkaian fakta menarik. Pertama, 6 laga beruntun tanpa kekalahan. Pada laga Liga 1 2022-2023, Persib Bandung memiliki catatan manis. Klub Kota Kembang ini membukukan 6 laga beruntun tanpa tersentuh kekalahan. Rinciannya 5 kemenangan dan 1 kali imbang. Satu-satunya hasil imbang yang diraih Persib adalah saat menghadapi Dewa United yang berakhir dengan skor 1-1. Kedua, Luis Milla masih unbeaten. Sejak resmi mendampingi Persib Bandung di Liga 1 2022-2023, Luis Milla belum tersentuh kekalahan. Terhitung sejak melawan Rans Nusantara FC, Persib Bandung di bawah komando Luis Milla membukukan 7 kemenangan dan 1 hasil imbang. Catatan yang terbilang impresif bagi juru taktik asal Spanyol yang didatangkan pada awal musim menggantikan Robert Albert. Sangat menarik, kira-kira tim mana yang bisa menghentikan laju kemenangan Persib yang bersama Luis Milla. Ketiga, tren positif Luis Milla butuh tumbal. Kiper Persib Reki Rahayu ditarik keluar karena mengalami cedera di bagian bahu kiri setelah salah tumpuan dalam mendarat. Kemudian Made Wiyarawan masuk untuk menggantikan Reki di menit 67. Reki diduga mengalami cedera bahu setelah terlibat duel dengan pemain Persita Ramiro Vergonzi. Posisi jatuh yang tidak tepat mengakibatkan Reki Rahayu tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dikabarkan melalui media sosial resmi Persib, kiper lapis ketiga Persib Bandung ini dilarikan menuju rumah sakit. Dan hal ini menambah daftar cedera penjaga gawang Persib setelah sebelumnya Teja Pakualam juga sudah dibalut cedera. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, sepertinya gemas pada hasil seri yang diraih Persis Solo saat menghadapi Persebaya Surabaya. Persis versus Persebaya tergelar di pekan 16 Liga 1 2022-2023 pada Rabu 21 Desember pukul 15 waktu Indonesia Barat di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Persis Solo mendominasi pertandingan tetapi gagal mencetak gol ke gawang Persebaya. Sejumlah peluang emas didapat Persis Solo namun tidak mampu dimaksimalkan oleh para pemain depan. Termasuk diantaranya peluang emas yang dimiliki Fernando Rodriguez saat gawang Persebaya sudah kosong melompong. Sepertinya Persis Solo melanjutkan tren negatif di depan gawang yang sudah berlangsung berpekan-pekan, termasuk kali ini melawan Persebaya
Persebaya Surabaya. Dan hal itulah yang membuat Gibran gemas. Menanggapi hasil seri tanpa gol itu, Gibran mengunggah kicauannya di Twitter dengan kalimat menohok. Gibran menulis agar posisi striker diganti Kevin saja, karena striker sebelumnya yang dapat kesempatan bagus justru membuang semua kesempatan tersebut. Nama Kevin yang dimaksud Gibran terlihat menjadi sorotan netizen yang menebak-nebak siapa sosok yang dimaksud. Namun dugaan kuat merujuk kepada Kevin Nugroho, bos Persis Solo. Nama yang digunakan itu diduga sebagai bentuk sindiran merujuk melempemnya lini depan Persis Solo di Liga 1 2022-2023. Sedikit menilik kepada jalannya pertandingan antara Persis versus Persebaya. Laga Persis Solo versus Persebaya Surabaya ini merupakan derby antara dua klub yang berani bergerak menggulirkan KLB PSSI dan RUPSLB PT LIB pasca tragedi Kanjuruhan. Persebaya yang ada di peringkat lebih tinggi pada mulanya mengawali laga dengan positif, memanfaatkan Silvio Junior yang mengeksploitasi lambatnya Fabiano Beltran. Seiring berjalannya waktu, Persis Solo mengambil alih pertandingan melalui sejumlah penalti ke kotak penalti yang entah mengapa selalu menembus bek Persebaya. Sepanjang fase ini supporter dibuat gregetan oleh Persis dengan performa Fernando Rodriguez yang membuang dua peluang empuk. Momen pertama, Fernando Rodriguez menyambut bola rebound hasil tendangan Alexis dan ia hanya berhadapan dengan Leo Lelis. Tapi nyatanya Fernando tidak sempurna menendang bola dengan kaki kiri hingga bola dapat diblok Leo Lelis menggunakan kakinya. Momen kedua, Fernando yang juga tidak sedang berhadapan dengan Hernando Ari yang mati langkah dan hanya dihalangi bek Persebaya setelah bola rebound Rio Matsumura. Sekali lagi sepakan Fernando dapat diblok bek Persebaya. Kombinasi buntutnya Fernando dan gemilangnya Hernando Ari membuat skor tetap bertahan kacamata hingga turun minum. Pada babak kedua, Hernando Ari terus menjadi pahlawan dan Fernando tetap tidak klinis di depan gawang. Peluang nyaris sama persis seperti pada babak pertama terjadi, di mana saat Rio Matsumura bergerak ke dalam di muka kotak penalti, lalu melepas tembakan yang ditepis Hernando. Bola muntahan yang jatuh di kaki Fernando, tapi Hernando terbang dalam sekejap untuk membuat striker asing Persis gagal dalam 3 peluang emas. Di sisi lain, Persebaya sangat jarang mengancam gawang Gianluca Pandeinuwu, kecuali sebuah percobaan brilian Aldama yang membentur mistar. Silvio Junior juga sempat mendapatkan peluang saat sepakan memantulnya dapat ditepis Gianluca. Di luar momen itu, laga tidak lagi menyajikan banyak peluang dan justru dihiasi banyak umpan keliru. Hal itu dampak langsung dari jadwal yang padat. Ferdinand Sinaga sempat mencetak gol di ujung pertandingan hasil memanfaatkan umpan terobosan, tapi sayang dianulir offside. Pertandingan antara dua tim yang bersahabat di luar lapangan itu pun berakhir sama kuat 0-0. Atas hasil ini, Persebaya langsung memainkan 16 laga di Liga 1 berada di posisi ke-11. Adapun Persis Solo berada di posisi 13 dengan raihan 4 kali menang, 4 kali seri dan 8 kali kalah. Update klasemen dan top skor Liga 1 2022-2023 hingga pekan ke-16, di mana Madura United berada di puncak klasemen. Posisi Madura United ditempel ketat oleh PSM Makassar yang ada di peringkat
kedua klasemen sementara. Kedua tim sama-sama mengoleksi 32 poin. Bedanya Madura United sudah memainkan 16 laga, sedangkan PSM Makassar memiliki simpanan 1 laga. Dengan kata lain, skuad Juku Eja julukan PSM baru bermain 15 kali di Liga 1 musim ini. Setelah itu ada Borneo FC yang ada di peringkat ketiga. Tim asal Kalimantan itu duduk di tangga ketiga dengan raihan 31 poin. Bali United mengikutinya tidak jauh di belakang Borneo. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu berada di peringkat keempat dengan 30 poin. Berikut juga ada top skor sementara hingga pekan 16 Liga 1 2022-2023. Striker Persib Bandung David Da Silva memuncaki daftar top skor sementara. David Da Silva telah menjebol jala lawan sebanyak 13 kali. Walaupun demikian, posisi David Da Silva di puncak daftar top skor tidak begitu aman. Pasalnya ada Mateus Pato yang menempelnya ketat dengan 13 gol. Posisi 3 besar ditutup oleh Lulina yang gacor dengan lesakan 9 golnya. Satu-satunya striker lokal yang ada di papan atas daftar top skor adalah Ilyas Pazojevic. Penyerang naturalisasi itu telah mengemas 7 gol untuk Bali United. Berikut ada prediksi skor pekan 17 Liga 1 2022-2023 antara PSIS Semarang versus Bali United. Pertandingan antara PSIS Semarang versus Bali United akan berlangsung pada Kamis 22 Desember di Stadion Manahan Solo pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara PSIS Semarang versus Bali United di pekan 17 bisa disaksikan secara langsung di salah satu stasiun televisi Indonesia dan streaming. Pertama, prediksi skor. Pada laga nanti, anak asuh Stefano Cugurah Teko tentu lebih diunggulkan. Apalagi kini Bali United berada di posisi 4 klasemen sementara. Prediksinya adalah PSIS Semarang kalah tipis 0-1 dari Bali United. Kedua, performa tim. Pertemuan antara PSIS Semarang versus Bali United kali ini bertajuk duel tim terluka. Pasalnya pada pekan ke-16 atau pekan lalu, PSIS Semarang dan Bali United sama-sama menelan kekalahan. PSIS Semarang di pekan 16 harus mengakui keunggulan PSM Makassar 0-2. Kekalahan PSIS atas skuad Juku Eja terbilang cukup menyakitkan. Pasalnya PSIS Semarang sebelum menghadapi PSM memiliki catatan epik yaitu 2 laga dengan kemenangan dan clean sheet. Sementara pada pekan 16 lalu giliran PSS Sleman yang mempecundangi Bali United 1-2. Dengan hasil tersebut, Bali United kini turun ke posisi 4 klasemen Liga 1 dengan 30 poin. Itu artinya pertemuan PSIS Semarang versus Bali United di pekan 17 akan menjadi ajang pembuktian kedua tim untuk bisa bangkit. Pada pekan ke-17 juga menjadi laga terakhir bagi PSIS Semarang maupun Bali United di putaran pertama Liga 1 2022-2023. Ketiga head-to-head PSIS Semarang versus Bali United. 5 laga terakhir PSIS Semarang, 5 Desember 2022 Madura United 0-3 dari PSIS. 9 Desember 2022 PSIS Semarang kalah 2-4 dari Borneo FC. 13 Desember 2022 PSIS Semarang menang telak 2-0 dari Persija Jakarta. 16 Desember PSS Sleman kalah 0-1 dari PSIS Semarang. 19 Desember PSM Makassar menang 2-0 dari PSIS Semarang. 5 laga terakhir Bali United. 5 Desember 2022 Bali United menang tipis 3-2 dari Persita Tangerang. 8 Desember 2022
Bali United menang telak 3-0 dari Bayangkara FC. 12 Desember, Bali United kembali menang 3-1 dari Madura United. 15 Desember, Bali United kalah 1-3 dari Borneo FC. Terakhir 19 Desember 2022, Bali United kalah tipis 1-2 dari PSS Sleman. Pemain Bali United Nofri Setiawan peringatkan Serdadu Tridadu mewaspadai lini depan PSIS Semarang. Diketahui pada lanjutan pekan 17 Liga 1 2022-2023 yang akan mempertemukan antara PSIS versus Bali United pada Kamis 22 Desember. Laga antara Laskar Mahesa Jenar versus Serdadu Tridadu akan digelar di Stadion Manahan Solo pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan pekan ke-17 itu akan menjadi laga penutup putaran pertama Bali United di kompetisi Liga 1 2022-2023. Jelang laga melawan PSIS Semarang, Nofri Setiawan peringatkan timnya untuk mewaspadai lini depan anak asuh Ian Andrew. Seperti yang diketahui, musim ini PSIS Semarang sukses mendatangkan sayap lincah asal Jepang, Taisei Marukawa dari Persebaya Surabaya. Semakin lengkap, mereka juga berhasil mengamankan jasa striker asal Portugal yang sempat membela Arema FC, Carlos Fortes. Walau memiliki dua penyerang asing yang haus gol, PSIS Semarang juga memiliki penyerang lokal dengan permainan atraktifnya, yaitu Wawan Febrianto. Selain itu, sektor lainnya mulai dari lini tengah, belakang hingga penjaga gawang juga dihuni oleh deretan bintang lapangan hijau yang memiliki kualitas. Nofri pun mengingatkan rekan-rekannya untuk bisa fokus dan bermain baik pada laga demi memperbaiki rekor pertandingan di 2 pekan terakhir yang masih minor. Nofri sendiri sudah menjalani 16 pertandingan di Liga 1 bersama Bali United sejak kepindahannya dari Persija Jakarta. Selain itu, Bali United melakukan evaluasi dalam hal pertahanan. Pelatih Bali United Stefano Jugura melakukan evaluasi penting jelang laga menghadapi PSIS Semarang. Evaluasi dilakukan sebab Bali United mengalami kekalahan beruntun di 2 pertandingan terakhir. Ditambah lagi pada laga pekan 16 lalu, sang pelatih kepala Coach Teko menjalani aturan regulasi akumulasi kartu kuning yang diperoleh pada laga sebelumnya. Melihat jadwal yang padat dengan jeda istirahat yang singkat, membuat sang pelatih harus mengatur timnya agar tetap bugar. 2 kekalahan yang dialami Bali United tertuju pada semua sektor, baik lini belakang, tengah, depan, dan penjaga gawang. Sebab 5 gol telah bersarang ke gawang sendiri, sedangkan 2 gol yang hanya berhasil dilesatkan ke gawang lawan, yaitu saat berjumpa Borneo FC Samarinda dan PSS Sleman. Jelang menutup putaran pertama Liga 1 2022-2023 pekan 17, pelatih Teko pun berusaha untuk bisa memberikan hasil positif. Walaupun memang pada laga nanti dipastikan William P. Pacheco dan Haudy Abdillah akan absen karena hukuman kartu yang diperoleh kedua pemain belakang tersebut. Dari Liga 1 kita beralih ke Piala AFF. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Kamboja di Piala AFF 2022 akan digelar besok pada Jumat 23 Desember pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Kamboja Keisuke Honda mengeluhkan jadwal Piala AFF 2022 yang cukup padat. Keluhan legenda Timnas Jepang ini juga diiringi dengan tekadnya yang ingin mengalahkan
timnas Indonesia. Terlebih di laga sebelumnya, Kamboja berhasil petik kemenangan 3-2 atas Filipina. Tidak heran jika ia ingin membawa Kamboja sabet poin penuh lagi ketika bertandang ke Indonesia. Sementara di saat Kamboja mengincar kemenangan kedua, justru Indonesia membidik kemenangan di laga perdana. Kini Kamboja memiliki poin yang sama dengan Thailand sebagai pemuncak klasemen grup A. Hanya saja Thailand lebih layak di puncak klasemen lantaran unggul selisih gol. Pasukan Keisuke Honda mengerti bahwa Indonesia bukanlah lawan yang mudah. Oleh karena itu, ini akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Honda. Sebab dengan persiapan yang minim, kebugaran pemain juga dipertaruhkan. Sedangkan Indonesia sebagai tim tuan rumah lumayan diuntungkan. Melakukan persiapan dengan maksimal hingga skuad Garuda bertindak sebagai tuan rumah. Dengan bermain di rumah dan dukungan supporter tentu menjadi nyawa tambahan bagi Indonesia. Layak dinanti perjuangan Indonesia saat melawan Kamboja yang akan dihelat besok Jumat 23 Desember mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tiket Timnas Indonesia versus Kamboja di Piala AFF 2022 masih tersedia dan bisa dipesan oleh supporter. Laga perdana Timnas Indonesia versus Kamboja akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 23 Desember dan kick-off pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Satu hari menjelang kick-off, pantauan Tribun News di laman jual tiket Kamis 22 Desember pagi. Masih ada beberapa kategori tiket Timnas Indonesia versus Kamboja yang masih tersedia. Tiket yang masih tersedia dijual mulai dari harga 200.000 untuk kategori 1 WSA USB. Lalu masih ada pula Main Ace dengan harga 350.000 dan East VIP 500.000 serta West VIP A dan B seharga 750.000. Untuk pemesanan tiket masih tersedia dan bisa dibeli melalui laman resmi PSSI atau langsung ke salah satu aplikasi pembelian tiket online Indonesia. Timnas Indonesia diunggulkan menang saat menjamu Kamboja di Piala AFF 2022 Jumat 23 Desember pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Bisa dibilang Timnas Indonesia memang unggul dalam hal kualitas pemain. Dan selain itu penampilan Kamboja pada beberapa laga terakhir juga tidak meyakinkan. Tim arahan Keisuke Honda itu kesulitan menjaga gawang mereka agar tidak kebobolan. Dalam 5 laga terakhir Kamboja total kebobolan sebanyak 12 gol. Dengan catatan kebobolan sebanyak itu, lini belakang Kamboja bisa menjadi santapan empuk bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda memiliki cara ampuh yang sekiranya bisa memporak-porandakan para bek lawan. Tim arahan Sinteyong harus memanfaatkan lebar lapangan untuk meneror lawan. Kebetulan Indonesia tidak kehabisan talenta berkualitas di posisi tersebut. Ada Witan Sulaiman hingga Egy Maulana Fikri yang terbiasa bergerak melebar. Dukungan dari lini kedua juga bisa menjadi senjata tersendiri. Asnawi Mangkualam kemungkinan akan dipasang sebagai wingback di laga ini.
Tugas Sinteyong hanya tinggal mencari pendamping Asnawi di sektor wingback kiri. Pasalnya, Pratama Arhan yang biasa beroperasi di sektor tersebut masih diragukan tampil. Kondisi Arhan tidak 100% dan harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Sinteyong bisa mengambil beberapa opsi untuk mengisi pos wingback kiri. Sebagai opsi utama ada Edo Febriansyah. Edo memang berposisi asli sebagai bek kiri. Ia sekiranya tidak akan sulit bermain agak ke depan dan menjadi wingback. Sinteyong juga memiliki Yakob Sayuri yang bisa ditempatkan di posisi itu. Intinya kekuatan wingback tidak boleh disia-siakan timnas Indonesia. Besarnya potensi ancaman dari sektor ini bisa mengalihkan fokus para bek lawan. Sesekali Mark Locke atau Ricky Kambuaya bisa menusuk dari lini tengah saat fokus para pemain lawan terpecah. Berikut prediksi susunan pemain timnas Indonesia saat melawan Kamboja. Nadeo Argawinata, Jordi Amat, Fahrudin, Emerido, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, Mark Locke, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, Eki Maulana Fikri, Ilya Spasojevic. Dari Piala AFF kita beralih ke Piala Dunia. Kiper Argentina Emiliano Martinez dan striker Prancis Kylian Mbappe memang kerap terlibat saiwar. Kali ini Emiliano Martinez kembali menunjukkan kebahagiaannya membawa boneka bayi Mbappe saat parade kemenangan timnas Argentina membawa pulang trofi juara Piala Dunia 2022. Diketahui para pemain timnas Argentina melakukan selebrasi kemenangan menggunakan bus terbuka di Buenos Aires. Pada saat itu, Emiliano Martinez terlihat membawa boneka bayi dengan wajah Mbappe. Bahkan Lionel Messi yang ada di samping Emiliano Martinez juga tersenyum. Dikutip dari salah satu sumber, perseteruan Martinez dan Mbappe terjadi sebelum Piala Dunia dimulai. Mbappe menyebut sepak bola negara-negara Eropa lebih unggul dibandingkan negara lain termasuk Amerika. Martinez yang bermain di Premier League menanggapi komentar Mbappe dengan tegas. Ia memberikan alasan jika Mbappe tidak cukup tahu tentang sepak bola. Menurutnya Mbappe tidak pernah bermain di Amerika Selatan sehingga Mbappe tidak memiliki pengalaman tentang hal itu dan mungkin lebih baik untuk tidak membicarakannya. Argentina membuktikan jika tahun ini negara Amerika lah yang membawa pulang Piala Dunia 2022. Namun kehebatan Mbappe di laga final Piala Dunia 2022 juga tidak bisa diragukan. Dengan mencetak hat-trick ke gawang Martinez, ia kembali mencatatkan nama sebagai pemain termuda yang bisa cetak hat-trick di babak final Piala Dunia 2022. Walaupun Martinez dan Mbappe nampak adu syarat di lapangan hijau, tetapi kiper Argentina itu juga menghampiri Mbappe di akhir laga final Piala Dunia 2022. Koki asal Turki Nurşad Gökçe atau yang biasa disebut Salt Bae menjadi bahan pembicaraan di media sosial setelah kemenangan Argentina melawan Prancis di final Piala Dunia 2022. Salt Bae masuk ke lapangan dan ikut merayakan kemenangan bersama para pemain timnas Argentina. Salt Bae juga terlihat memegang-megang trofi Piala Dunia milik Argentina. Netizen di media sosial ramai menanyakan siapa pria berjas hitam yang membaur dengan pemain Argentina itu. Beberapa juga ada yang bertanya mengapa Salt Bae diizinkan masuk ke lapangan. Foto dan video selebrasi
selebrasi Southby bersama pemain Argentina diunggah ke akun Instagramnya. Tampak ia berpose bersama Angel Di Maria dan juga Christian Romero sambil memegang piala. Southby juga berusaha menarik perhatian Lionel Messi meski awalnya diabaikan. Aksi shot itu mendapat kritikan di media sosial. Beberapa komentator menyebut kehadirannya di lapangan mengganggu perayaan Argentina. Banyak pula yang menyebut Southby seharusnya tidak boleh memegang trofi Piala Dunia. Menurut aturan FIFA yang ditulis di situs resminya, sebagai salah satu simbol olahraga yang paling dikenal di dunia dan ikon yang tidak ternilai harganya, trofi Piala Dunia FIFA asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk mantan pemenang Piala Dunia FIFA dan kepala negara. Southby bukanlah pemenang dan bukan juga kepala negara. Namun, Southby adalah teman dari Presiden FIFA Gianni Infantino. AS.com melaporkan. Lantas, siapa sebenarnya Southby? Southby adalah seorang koki, pemilik restoran, dan juga entertainer. Ia lahir di Erzurum, Turki pada tahun 1983. Southby viral pada tahun 2017 karena gaya ikoniknya yang menaburkan garam di atas daging. Masih mengutip AS.com, Southby terpaksa meninggalkan sekolah pada usia muda karena keluarganya tidak mampu membiayai pendidikannya. Ia lantas bekerja sebagai tukang jagal. Di usia 20 tahun, Southby menghabiskan hari-harinya di Buenos Aires belajar seluk-beluk daging Argentina. Lalu ada berapa banyak restoran atau steakhouse yang dimiliki Southby? Southby kembali ke Istanbul dan membuka restoran steak pertamanya di tahun 2010. Restoran-restoran lainnya dibangun termasuk di Doha. Dalam setahun setelah video viral pertamanya, Southby membuka 13 restoran steak lagi dan sekarang memiliki total 15 restoran. Semuanya tersebar di berbagai kota di belahan dunia termasuk New York, Miami, dan London. Lalu apa sebenarnya arti Southby? South artinya garam, sedangkan B berarti baby atau sayang dalam bahasa Indonesia. Nama itu dipakai karena Southby viral dengan aksinya yang menabur garam di atas daging. Argentina sedang bersiap memunculkan wajah Lionel Messi di lembaran uang seusai sukses meraih juara di Piala Dunia 2022. Keberhasilan Lionel Messi CS membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 disambut sukacita di negaranya. Muncul pula beragam wacana untuk mengabadikan kesuksesan Argentina menjadi juara dunia di tahun 2022. Satu di antara wacana yang muncul di Argentina adalah dengan menempatkan Lionel Messi di uang kertas. Sebagaimana dikutip dari Daily Mail, Argentina bersiap mencetak uang 1.000 peso dengan wajah Lionel Messi muncul di bagian depan. Sementara itu, seluruh skuad Argentina akan ada di bagian lain mata uang. Nantinya uang 1.000 peso ini akan didominasi warna biru muda khas jersey Argentina. Ada juga sentuhan warna kuning di bagian kanan dari gambar Messi nantinya. Sosok Lionel Messi akan diperkenalkan sebagai kapten Argentina di Piala Dunia 2022. Argentina memang tidak asing dengan langkah mengabadikan momen penting melalui uang. Mereka juga pernah membuat koin khusus untuk merayakan keberhasilan menjuarai Piala Dunia 1978 silam. Di sisi lain, Messi dan seluruh skuad Argentina tengah menikmati masa liburan selepas Piala Dunia 2022 selesai. Messi sendiri menghabiskan waktu
waktu di rumah bersama keluarga. Sebagaimana diketahui, Lapulga sempat kesulitan masuk ke dalam rumahnya sendiri. Kediaman pemain PSG itu dikerumuni ribuan orang yang menanti kedatangannya. Tampaknya orang-orang tersebut ingin menunjukkan rasa bangga dan terima kasih lantaran Messi sukses memimpin Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022. Pemerintah Argentina juga memiliki cara merayakan keberhasilan timnas sepak bolanya menjadi juara dunia. Sang presiden mengumumkan hari Selasa 20 Desember 2022 menjadi libur nasional di seluruh negara pasca Lionel Messi CS membawa pulang trofi Piala Dunia 2022. Dari berita sepak bola kita beralih ke bulu tangkis. Para pecinta bulu tangkis di Indonesia tidak lama lagi akan menikmati suguhan pertandingan level dunia dalam waktu dekat. Pasalnya harga tiket untuk menonton langsung turnamen bulu tangkis Indonesia Masters 2023 di Istora Senayan Jakarta sudah mulai dijual Kamis 22 Desember 2022. Kepastian itu disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Daihatsu Indonesia Master 2023 Arman Darmaje. Pada ajang kali ini harga tiket masuk rupanya tidak mengalami kenaikan alias masih sama seperti penyelenggaraan Indonesia Masters edisi 2022. Turnamen Indonesia Masters 2023 merupakan bagian dari perhelatan HSBC BWF World Tour Super 500. Pergelaran itu akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada 24 hingga 29 Januari 2023. Turnamen itu menyediakan hadiah total $420.000 Amerika Serikat atau lebih dari 6,5 miliar rupiah. Selain itu, peserta juga bisa meraih 9.200 poin ranking apabila sukses menjadi kampiun. Menurut Arman, keputusan untuk tidak menaikkan harga tiket karena melihat kondisi perekonomian di tanah air yang belum pulih total setelah diterpa pandemi COVID-19. Selain itu juga untuk mengakomodasi keinginan para badminton lovers agar bisa kembali ke Istora tanpa dibebani harga tiket yang melambung dan tidak terjangkau. Arman menambahkan, setiap hari panitia penyelenggara akan menyediakan 6.000 tiket. Harga tiket tersebut akan dijual secara pre-sale dengan jumlah terbatas dan normal. Bagi para penggemar, tiket akan mulai dijual secara online pada Kamis 22 Desember mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat melalui website resmi PBSI. Selain itu, setiap hari juga akan dialokasikan tiket yang siap dijual di tempat pertandingan atau on the spot. Satu di antara syarat dan ketentuan pembelian tiket secara online adalah satu kartu penduduk maksimal bisa membeli 10 tiket untuk 6 hari kejuaraan dengan satu kategori maksimal 2 tiket per hari. Dan berikut daftar harga tiket Indonesia Masters 2023. Satu pada tanggal 24 hingga 25 Januari 2022, babak kualifikasi dan babak 32 besar. VIP presale 150.000, normal 200.000, reguler presale 90.000, reguler 110.000. Dua, pada tanggal 26 Januari, babak 16 besar, VIP presale 260.000, normal 300.000, reguler presale 145.000, normal 175.000. 3. 27 Januari 2022, babak perempat final. VIP presale 410.000, normal 450.000, reguler
presale Rp210.000, normal Rp250.000. Pada tanggal 28 Januari 2022, babak semifinal, VIP presale Rp700.000, normal Rp800.000. Reguler presale Rp320.000, normal Rp350.000. Lalu pada 29 Januari 2022, babak final, VIP presale Rp880.000, normal Rp990.000. Reguler presale Rp410.000, normal Rp450.000. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.